Ya. Selamat malam Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Baiklah, di dalam ibadah kita pada malam hari ini, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, Tuhan yang mempunyai kehidupan dan kehidupan kami, puji dan syukur ya Tuhan, karena Engkau tetap setia, menyertai, memberkati, menolong kami dalam setiap keberadaan hidup kami sepanjang hari ini. Dan sampai pada malam hari ya Tuhan, kami boleh ada di malam hari yang indah ini untuk kami bersekutu bersama-Mu ya Tuhan. Di dalamnya ya Bapa, saatnya kami akan baca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, urapi kami, sehingga firman-Mu kami dapat mengerti dan memahami, dan kami pun dapat melakukannya dalam setiap kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 17 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-28. Kitab Amsal 17 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28 yang menyatakan demikian: orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita pada malam hari ini dari kitab Amsal pasal 17 ayat 27 sampai dengan ayat 28 diberi judul atau perikop bijak dan matang secara emosional. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal adalah kitab yang berisikan tentang hikmat. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kata bijak yang ditujukan pada seseorang adalah pribadi yang mampu untuk melihat segala sesuatu yang bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak atau untuk orang lain juga. Kemudian karakter orang tersebut adalah karakter yang tidak mudah atau cepat atau tidak dengan gegabah mengambil keputusan. Akan tetapi orang itu menjadi pribadi yang mau belajar untuk mengenal setiap permasalahan yang ia hadapi. Nah, dengan mempelajari setiap permasalahan yang ada, maka mulailah ia berani untuk mengambil suatu keputusan dengan cepat, tepat, dan tegas. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, jadi karakter yang cepat, tepat, tegas dalam mengambil keputusan adalah karakter yang bijak, yang tidak terburu-buru atau tidak tergesa-gesa. Untuk itu, kitab Amsal pada ayat yang ke-27 pembacaan kita, maka dari ayat inilah merupakan contoh sebagai orang yang bijak. Jadi orang yang bijak adalah orang yang tidak gegabah dan selalu mempelajari terlebih dahulu permasalahan, baru mengambil keputusan. Dan juga apabila disebut karakternya, maka orang itu mampu untuk memediasi permasalahan yang terjadi dengan bijaksana, dengan tidak membela si A atau si B, akan tetapi orang bijak dengan karakter yang selalu mengambil
jalan tengah. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kemudian dikatakan di sini pada ayat yang ke-28 bahwa kita dituntut untuk matang emosional. Matang emosional di sini adalah bukan orang yang diam saja, tetapi orang yang mampu menahan segala sesuatu dan dapat mengubah yang dipendam. Yang dikatakan matang emosional ini adalah untuk melihat, untuk mampu mengubah permasalahan yang tidak baik menjadi baik dan selalu memberi bentuk penguatan. Maka disinilah renungan kita diberikan judul bijak dan matang emosional. Dan di sini mau dikatakan bahwa orang yang bijak adalah orang matang secara emosional. Untuk itu, kitab Amsal ingin membicarakan hal seperti itu, dan kitab Amsal membicarakan karakter yang tidak baik akan menjadi karakter manusia yang mampu melihat segala sesuatunya bukan dari kacamata sendiri, tetapi dari kacamata orang banyak atau orang lain juga. Kitab Amsal mengajarkan dan mendidik kepada kita untuk menjadi sadar bahwa dunia ini yang hidup bukan saya saja atau kelompok kita saja, tetapi kita hidup dalam situasi dan kondisi yang bersosialisasi dengan hidup bersama orang banyak, termasuk keluarga kita, yang jelas-jelas kita pun berbeda pendapat dan pola pikir. Demikian firman Tuhan. Amin.